Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menyelesaikan soal pertidaksamaan rasional bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama, link ada di deskripsi. Contoh soal. Kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal yang pertama. Di soal ini, langkah pertama sudah terpenuhi ya, karena ruas kanan sudah 0, dan ruas kiri juga sudah berbentuk pecahan, sehingga langkah 2 juga sudah terpenuhi. Maka kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu mencari pembuat nol pembilang dan penyebut. Sebelumnya kita faktorkan dulu pembilangnya karena di sini masih berbentuk kuadrat. Jadi kita tulis ulang dulu, x kuadrat ditambah 2x dikurang 15. Ini x, ini dikali x ya, nanti kita cari bilangan berapa yang harus mengisi ini. Kita akan mencari bilangan yang kita misalkan sebagai P dan Q, di sini ya, di mana P ditambah Q itu menghasilkan koefisien X, yaitu di sini 2, dan P dikali Q itu adalah konstanta. Maka kita mulai dari perkaliannya. 15 ini kan hasil perkalian dari yang pertama dari 1 dan 15. Tetapi ketika kedua bilangan ini kita jumlahkan atau kita kurangkan, ini tidak menghasilkan 2, maka bilangan ini tidak kita pilih. Selain itu juga 15 ini perkalian dari 3 dan 5 gitu ya. Tetapi kan P kali Q itu negatif, maka salah satu harus ada yang negatif. Kita misalkan di sini yang pertama yang kita negatifkan adalah 5. Tetapi negatif 5 ditambah 3 itu nggak menghasilkan 2. Berarti yang kita kasih tanda negatif adalah yang 3. Kemudian kita letakkan di tanda kurung yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini harusnya negatif 3 dan 5 ini per koefisien dari x kuadrat ya. Tapi karena koefisien dari x kuadrat di sini 1, jadi kita nggak perlu tulis. Selanjutnya kita tulis ulang pembilang dan penyebutnya. Jadi di sini x dikurang 3 dikali x ditambah 5 per x dikurang 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau di pecahan biasa, ini kan biasanya bisa kita coret ya, yang x dikurang 3 dengan x dikurang 3. Tapi kalau di pertidaksamaan rasional ini tidak dibenarkan, maka nggak bisa kita coret karena akan mengubah domainnya. Sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, maka kita akan melanjutkan ke menentukan pembuat nol, pembilang, dan penyebut. Jadi untuk pembilangnya x dikurang 3 sama dengan 0, jadi x sama dengan 3. Dan x ditambah 5 sama dengan 0, jadi x sama dengan negatif 5. Untuk penyebutnya, x dikurang 3 sama dengan 0, jadi x sama dengan 3. Nah, kita lanjutkan ke langkah yang keempat. Penyebut tidak sama dengan 0, berarti gx ya, tadi kita misalkan penyebut sebagai gx. Jadi x min 3 tidak sama dengan 0. Jadi x tidak sama dengan 3. Kita lanjutkan ke langkah yang kelima. Di langkah kelima kita akan membuat garis bilangan. Kemudian meletakkan pembuat nol, pembilang, dan penyebut pada garis bilangan.
Ini pembuat 0 yang udah kita dapat ya. Ada 3, 3, dan negatif 5. Karena ada dua bilangan yang sama, itu cukup ditulis satu kali. Karena itu pasti berada pada titik yang sama. Dan ingat, yang lebih kecil kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian, karena soalnya lebih dari sama dengan, berarti ada bulatan yang penuh. Nah, di sini yang penuh adalah negatif 5. Karena tadi 3 itu tidak termasuk ya, karena X tidak sama dengan 3. Maka kita buat bulatannya kosong. Kita tarik garis merah. Maka ini 1, daerah 2, dan daerah 3. Daerah 1 ini dari X, dari negatif 5 ke kiri, berarti intervalnya adalah X kurang dari sama dengan ya, karena lingkarannya penuh atau bulatannya penuh. Kemudian yang tengah ini negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Kemudian yang kanan itu X lebih dari 3. Ingat, karena dia nggak ada isinya, jadi tanpa sama dengan. Udah. Selanjutnya kita akan menentukan tanda positif atau negatif setiap interval dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang berada pada masing-masing interval. Jadi untuk daerah pertama, itu kan intervalnya X kurang dari sama dengan negatif 5. Tetapi kita tidak boleh pilih titiknya ya. Berarti kita pilih yang kurang dari 5. Di sini kita pilih X sama dengan negatif 6. Kemudian kita substitusikan ke pecahan yang tadi sudah kita dapat. Jadi negatif 6 dikurang 3 dikali dengan negatif 6 ditambah 5 per negatif 6 dikurang 3. Sama dengan, nah kalau di sini udah bisa kita coret ya. Ini boleh kita coret. Ini jadi habis. Kemudian negatif 6 tambah 5 berarti negatif 1. Maka daerah 1 bertanda negatif. Kita tandai sebagai negatif. Selanjutnya daerah 2. Daerah 2 itu negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Maka kita bisa pilih X-nya yang berada di antaranya. Kita pilih 0 ya, yang paling mudah. Substitusi 0 dikurang 3, 0 ditambah 5 per 0 dikurang 3. Nah, ini juga bisa kita coret. Sama dengan 5. Ini positif ya, berarti daerah 2 kita tandai positif. Kita lanjut ke daerah 3. Daerah 3 itu X lebih dari 3. Maka kita bisa pilih X sama dengan 4. Kemudian kita substitusi. Jadi 4 dikurang 3 dikali 4 ditambah 5 per 4 dikurang 3. Ini kita coret. Jadi sama dengan 9. Ini bernilai positif. Maka daerah 3 kita tandai sebagai positif. Langkah ke-6, menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Kita perhatikan tanda pertidaksamaan di soal yaitu lebih dari sama dengan. Maka kita pilih daerah yang bertanda positif, yaitu daerah 2 dan 3. Maka penyelesaiannya dimulai dari negatif 5 ke kanan. Maka kita buat gabungan atau kita gabung semuanya menjadi X lebih dari sama dengan negatif 5. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan negatif 5. Untuk X elemen
real. Soal selanjutnya, ini ruas kanannya belum 0 ya, sehingga kita buat 0 dengan cara kita pindahkan ke ruas kiri. Atau ini sebetulnya sama-sama kita kurangkan dengan 5 per X ditambah 6 kiri dan kanannya. Jadi 2 per X dikurang 3 dikurang 5 per X ditambah 6. Nah, ruas kanannya jadi 0 ya. Jadi lebih dari 0. Kemudian akan kita sederhanakan atau kita kurangkan. Tetapi sebelum dikurangkan, ini kita harus samakan dulu penyebutnya agar bisa dilakukan operasi pengurangannya. Jadi kita samakan penyebut. Dengan cara kita kali silang pembilang dan penyebut. Jadi ini kali ini. Ini kali ini, dan kemudian penyebutnya sama-sama dikalikan. Jadi 2 dikali dengan X ditambah 6 dikurang 5 dikali X dikurang 3 per X dikurang 3 dikali X ditambah 6 lebih dari 0. Kemudian kita lanjut kalikan pembilang ini. Jadi 2 dikali X jadi 2X. 2 dikali 6 ini jadi 12, positif ya. Selanjutnya negatif 5 dikali X, yaitu negatif 5X. Negatif 5 dikali negatif 3, yaitu positif 15 per. Nah, untuk penyebut nggak perlu kita kalikan ya, karena nanti kita akan mencari pembuat 0. Lebih dari 0. Nah, ini bisa kita selesaikan. 2X dikurang 5X, yaitu negatif 3X. Kemudian 12 ditambah 15, yaitu positif 27. Per X dikurang 3 dikali X ditambah 6. Lebih dari 0. Nah, bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umum. Berarti langkah 2 itu sudah terpenuhi. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Yang pertama untuk pembilang. Jadi negatif 3X ditambah 27 sama dengan 0. Jadi negatif 3X sama dengan negatif 27 ya. Jadi X sama dengan negatif 27 per negatif 3. Jadi sama dengan 9. Selanjutnya pembuat 0 penyebut. Ini ada 2. X min 3 dan X plus 6. Kita cari satu-satu. Untuk yang X min 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3. Untuk yang X plus 6, jadi X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 6. Kita lanjut ke langkah yang keempat. Penyebut tidak sama dengan 0, berarti X tidak sama dengan 3, ini ya, karena X min 3 dan X plus 6. Jadi X tidak sama dengan 3.
X tidak sama dengan negatif 6. Itu syaratnya. Kita lanjut ke langkah yang kelima. Kita akan buat garis bilangan, kemudian meletakkan pembuat nol, pembilang, dan penyebut pada garis bilangan. Ingat cara meletakkan bilangannya. Bilangan yang paling kecil kita letakkan di paling kiri. Berarti di sini urutannya negatif 6. Ini negatif 6, kemudian 3, dan yang terakhir adalah 9. Nah, karena soalnya lebih dari tanpa sama dengan, ini ya, berarti lingkarannya atau bulatannya itu kosong semuanya ya, nggak ada yang penuh. Selanjutnya seperti biasa kita tarik garis untuk membagi daerah. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan intervalnya. Daerah 1 itu kan berarti dari negatif 6 ke kiri. Dan ingat lingkarannya atau bulatannya itu kosong, berarti tanpa sama dengan ya. Jadi, X kurang dari negatif 6. Selanjutnya daerah 2, kita mulai dari negatif 6, kurang dari X, kurang dari 3. Untuk daerah 3, kita mulai dari 3, kurang dari X kurang dari 9, dan daerah 4 dari 9 ke kanan berarti X lebih dari 9. Masih di langkah yang kelima, kita akan mensubstitusikan nilai-nilai yang berada pada masing-masing interval. Kita mulai dari daerah 1. Daerah 1 itu berada pada interval X kurang dari negatif 6. Maka kita pilih X yang berada pada interval itu. Misalnya di sini kita pilih X sama dengan negatif 7. Kemudian kita substitusikan ke bentuk rasional yang tadi sudah kita dapat. Ini ya, karena dia sudah bentuk umum. Jadi negatif 3 dikali negatif 7 ditambah 27 per negatif 7 dikurang 3 dikali negatif 7 ditambah 6. Sama dengan negatif 3 dikali negatif 7, yaitu 21 ditambah 27 per negatif 7 dikurang 3, yaitu negatif 10. Negatif 7 ditambah 6, yaitu negatif 1. Ini sama dengan 48 per 10. Ini bertanda positif. Maka daerah 1 kita tandai positif. Selanjutnya, daerah 2, intervalnya negatif 6 kurang dari X kurang dari 3. Kita bisa pilih X-nya 0 ya. Jadi, negatif 3 dikali 0 ditambah 27 per 0 dikurang 3 dikali 0 ditambah 6. Sama dengan
Negatif 3 dikali 0 yaitu 0 ditambah 27 per negatif 3 dikali 0 tambah 6, 6 ya. Sama dengan 27 per negatif 18. Nah, ini kan berarti hasilnya negatif ya. Maka daerah 2 kita tandai negatif. Kemudian daerah 3. Daerah 3 itu 3 kurang dari X kurang dari 9. Nah, kita pilih yang berada pada interval itu X-nya. Misalnya di sini kita pilih X sama dengan 4. Jadi negatif 3 dikali 4 ditambah 27 per 4 dikurang 3 dikali 4 ditambah 6. Sama dengan negatif 12 ditambah 27 per 4 dikurang 3, yaitu 1 ya. 4 ditambah 6 yaitu 10. Nah, ini kan 27 dikurang 12. Positif ya hasilnya, yaitu 15 per 10. Dan menghasilkan bilangan yang positif. Jadi, sini kita tandai positif. Daerah 3 positif. Lanjut ke daerah 4. Daerah 4 itu X lebih dari 9, maka kita ambil X-nya 10. Jadi disubstitusi langsung. Negatif 3 dikali 10 ditambah 27 per 10 dikurang 3 dikali 10 ditambah 6. Ini sama dengan negatif 30 ditambah 27 per 7 dikali 16. Ini kan pembilangnya menghasilkan negatif 3. Nah, untuk penyebutnya ini kan positif. Berarti kan tetap kita tulis ya 7 kali 16, nggak apa-apa. Karena kita cuma mau mencari nilainya positif atau negatif. Dan ternyata ini menghasilkan negatif karena pembilangnya negatif. Jadi, daerah 4 ditandai sebagai negatif. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah 6, penyelesaiannya. Karena soalnya lebih dari, maka kita ambil daerah yang bertanda positif, yaitu daerah 1 atau daerah 3. Kita gabung penyelesaiannya, jadi HP sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 6 atau 3 kurang dari X kurang dari 9 X elemen real. Demikian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.